Insiden Xi'an adalah insiden yang menyelamatkan China dari kehancuran saat Jepang itu ugal-ugalan mengobrak-abrik China. Pemimpin China pada saat itu Chiang Kai-shek bukannya mikir gimana caranya ngusir Jepang, malah dia sibuk memerangi partai komunis. Akhirnya ada dua jenderal yang stand up. Dia nekat menculik Chiang Kai-shek dan memaksa Chiang Kai-shek untuk bekerja sama dengan partai komunis mengusir Jepang. Nama dua jenderal itu adalah Zhang Zuiliang dan Yang Hucheng. Tapi dari situ lahir negosiasi besar di mana Zhang Zuiliang dan Yang Hucheng itu memaksa Chiang Kai-shek untuk berhenti ribut melawan partai komunis dan bersatu bersama partai komunis untuk mengusir Jepang. Meski endingnya Zhang Zuiliang dan Yang Hucheng ini itu tidak happy ending. Di video ini tak bahas apa itu insiden Xi'an, siapa sih Zhang Zuiliang dan Yang Hucheng ini, dan nasib keduanya itu kayak gimana, nggak happy ending kayak gimana. Dajahau Wajo Intan, Huan Ying Lai Tao Wada Pintao Dynasty. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai macam efek, seperti yang Intan pakai ini efek emas. Efek emas ini dijamin kinclong. Bisa marga doang atau bisa full name. Bisa tulisannya kecil di dada kiri seperti yang Intan pakai atau full di punggung. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark. Kalau di petengan bisa nyala, ada juga efek rainbow. Kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Selain custom marga, ada juga tokoh-tokoh China seperti Kaisar pertama China Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, Konfusius. Tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 5 jenderal macan, 3 bersaudara, Guan Yu dioperasi Dr. Hua Tuo, Necha, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Open PO sampai 13 Oktober, bisa dicek out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebelum kita masuk ke kisahnya Zhang Zuiliang, kita kenalan dulu sama bapaknya Zhang Zuiliang yang namanya adalah Zhang Zuolin. Jadi, begitu dinasti Qing runtuh ya, China itu terpecah-pecah menjadi negara yang kecil-kecil, negara kecil-kecil yang dikuasai oleh raja-raja lokal. Raja lokal ini bahasa Inggrisnya itu warlord gitu ya. Nah, di timur laut China, di wilayahnya Manchuria, terutama di Liaoning, Jilin, Heilongjiang, yang berkuasa adalah warlord yang bernama Zhang Zuolin, ya ini bapaknya Zhang Zuiliang ini tadi. Pada tahun 1920, Zhang Zuolin ini naik level menjadi penguasa tertinggi di Manchuria. Pemerintah pusat pun mengakuinya dengan ngasih jabatan keren gubernur jenderal 3 provinsi timur, yang artinya secara de facto Zhang Zuolin ini adalah penguasa China Utara. Begitu berkuasa, auto dong, duitnya banyak dong, langsung dia bikin banyak rumah-rumah mewah, rumah-rumah ala Chateau gitu, ada di mana-mana dengan fasilitas yang lengkap. Mungkin juga ada kolam renangnya ya, siapa tahu ya. Zhang Zuolin ini juga memiliki 5 istri, jangan kaget ya, pada zaman dulu cowok punya istri banyak itu wajar, istri itu dijadikan kayak simbol status sosial gitu ya. Semakin kaya seseorang, istrinya itu semakin banyak. Ini juga bukti ya, sejak zaman dulu tuh cewek nggak bisa diajak hidup susah. Lebih baik jadi istri ke-10-nya sultan daripada istri satu-satunya pengangguran. Bener nggak cewek-cewek? Pada tahun 1925, kekayaan Zhang Zuolin ini diperkirakan lebih dari 19 juta yuan atau setara 2,6 juta USD. Ini the real sultan ini, Zhang Zuolin ini. Dan untuk menjaga kekuasaannya, Zhang Zuolin ini membangun pasukan modern yang namanya adalah Feng Xi Jun Fa, yang mana Feng itu kepanjangan dari Feng Tian ya, kependekan dari Feng Tian. Feng Tian itu nama wilayahnya, Xi itu kelompok, Jun Fa itu ya warlord itu. Pasukannya ini canggih banget loh, dilatih sama instruktur dari Jepang. Tumben-tumben amat ya Jepang itu ngebantu China. Apa matahari pada saat itu terbit dari barat? Ya enggak juga.
Jadi ceritanya Jepang itu lagi butuh warlord lokal untuk menjaga kepentingan mereka yang ada di Manchuria. Toh ya pada saat itu Manchuria itu sudah berada di bawah kendalinya Jepang. Masalahnya Zhang Zuolin ini nggak betah lama-lama jadi bonekanya Jepang. Zhang Zuolin ini juga punya ambisi, dia kepingin menguasai seluruh China. Dan bener ya, antara tahun 1926 sampai 1928, Zhang Zuolin berhasil menguasai Beijing. Nah, sejak menguasai Beijing itu, Zhang Zuolin itu sudah mulai membatasi hubungannya dengan Jepang. Hubungannya dengan Jepang itu semakin panas. Dia nggak mau full menuruti perintahnya Jepang. Bahkan Zhang Zuolin ini mencoba berelasi dengan Amerika, dengan negara-negara Barat, supaya si Jepang itu juga nggak seenak jidat. Jepang pun sewot. Pada 14 Juni 1928 saat Zhang Zuolin itu pergi ke Shenyang naik kereta, pasukan Jepang itu memasang bom di rel dekat stasiun Huangqutun. Keretanya hancur dan Zhang Zuolin pun meninggal. Insiden ini disebut insiden Huangqutun. Tujuannya Jepang jelas, dia mau mengganti Zhang Zuolin dengan pemimpin yang lebih nurut sama dia. Zhang Zuolin ini punya 14 anak kandung. Wajar ya, istrinya aja 5. Dari 14 anak itu, ada satu anak yang namanya adalah Zhang Zueliang. Zhang Zueliang ini awalnya itu tidak dianggap sama Jepang. Aduh, ini orang bisa apa? Anak manja, kerjanya mabuk-mabukan, judi, pecandu opium, pemain cewek. Aduh wes, orang kayak gitu ndak usah dihancurin, hancur-hancur sendiri. Ya udah, akhirnya Jepang itu ya cuek bebek gitu sama Zhang Zueliang ini. Tapi Zhang Zueliang ini juga punya momennya sendiri ya. Itu ayahnya meninggal saat dia berusia 27 tahun. Pada saat dia lagi labil. Ayahnya dibunuh, anak mana dong yang terima? Nggak terima dong. Zhang Zueliang ini batin. Kalau caranya kayak gini, China bakal diinjek-injek Jepang terus. Akhirnya Zhang Zueliang ini berubah, bertobat gitu ya. Dia serius masuk ke Partai Nasionalis alias Kuomintang di tahun 1928. Tujuannya untuk mempersatukan China kembali supaya China itu menjadi negara yang kuat. Pecandu opium berat kayak Zhang Zueliang ini susah loh untuk sembuh. Tapi karena memang ya sudah ditekati, sudah diniati sama Zhang Zueliang. Dia pun punya 2 malaikat penolong. Yang pertama adalah jurnalis Australia William Henry Donald. Ini hoping plek-plekannya Zhang Zueliang yang ngasih support Zhang Zueliang. Plus dari Amerika adalah Dr. Henry Willis Miller yang mana dia ngasih terapi serum otomatis cantaridim, yang mana ini yang ngebikin Zhang Zueliang ini sembuh dari kecanduan. Akhirnya pada tahun 1933 fix Zhang Zueliang sembuh dari kecanduan opium. Mungkin teman-teman pernah nonton videonya Intan yang ini nih. Sejak tahun 1927, Partai Nasionalis dan Partai Komunis itu hubungannya kayak Tom and Jerry, gontok-gontokan terus nggak pernah akur. Di saat yang sama, Jepang itu semakin menggila. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa nonton insiden Nanjing, peristiwa Nanjing. Sebrutal itu loh Jepang. Ini ya, Intan pernah bahas tentang Nanjing kalau teman-teman mau lihat. Zhang Zueliang yang pada saat itu sudah waras, sudah move on dari opium, dia sadar loh, musuhnya China itu bukan Partai Komunis tapi Jepang. Masalahnya bos besarnya dia, Chiang Kai-shek itu keras kepala luar biasa. Chiang Kai-shek itu kekeh ngejer komunis. Chiang Kai-shek bilang Jepang itu kayak penyakit kulit, gampang itu disembuhin. Sedangkan Partai Komunis itu kayak penyakit hati, ini yang lebih rawan. Logikanya Chiang Kai-shek kira-kira itu penyakit kulit itu bisa disembuhkan nanti-nanti. Yang penting itu penyakit hati dulu. Yang mana menurut Zhang Zueliang, logikanya Chiang Kai-shek ini absurd. Zhang Zueliang sudah berusaha membuka pikiran, nggak mempan ya. Kalau logikanya Zhang Zueliang itu mikir, maling itu sudah masuk rumah, ya maling itu diusir dulu, jangan malah bertengkar sama adik sendiri. Zhang
Chang Shui Liang ini mikir ya, ini kalau nunggu sampai Chiang Kai-shek sadar ya China selak bubar. Sehingga ditekati sama Chang Shui Liang ini pada tanggal 12 Desember 1936. Itu ada pada saat Chiang Kai-shek itu inspeksi di Xi'an. Chang Shui Liang ngajak temennya Yang Hu Cheng untuk nekat menculik Chiang Kai-shek. Kronologisnya, dini hari pasukannya Chang Shui Liang itu menyerbu pasukannya Chiang Kai-shek yang berada di Lintung. Pada saat itu ada suara tembakan pecah, semua panik. Chiang Kai-shek kabur. Ini kalau teman-teman bayangin ini agak lucu ya, yang mana Chiang Kai-shek itu lari terbirit-birit keluar kamar, lagi pakai piyama, kan jam 2 dini hari itu ya. Tapi akhirnya Chiang Kai-shek pun ketangkep. Ini kayak adegan presiden dikejar-kejar terepik dalam sejarah itu yowis ini, peristiwa Xi'an ini. Setelah Chiang Kai-shek ditangkap sih sama Chang Shui Liang dan Yang Hu Cheng ini, mereka tuh memaksa Chiang Kai-shek itu setuju untuk menghentikan gontok-gontokannya dengan Partai Komunis untuk sementara waktu dan fokus untuk melawan Jepang. Nah ini ya, insiden Xi'an ini guys ya, itu merupakan titik balik yang ngebikin China itu nggak langsung hancur. Malah ini memperkuat China, memunculkan kerjasama antara partai komunis dan nasionalis. Apakah dengan insiden Xi'an, Jepang itu otomatis minggat dari China? Ya enggak, Jepang itu benar-benar minggat dari China itu tahun 1945 setelah mereka itu kalah total melawan pasukan sekutu. Minimal insiden Xi'an itu menghentikan gontok-gontokan Tom and Jerry ini untuk sementara waktu. Energinya itu nggak buat untuk bunuh-bunuhan dengan saudara sendiri. Apalagi dengan bersatunya komunis dan nasionalis pada saat itu, even nggak terlalu kuat nih ya, lawang mereka aslinya musuhan dipaksa untuk bersatu. Minimal Jepang itu nggak gampang memecah belah China pada saat itu. Ini penting loh insiden Xi'an ini. Kalau nggak ada insiden Xi'an ini, kemungkinannya besar banget loh. Jepang itu bisa mengobrak-abrik China, bahkan bisa menguasai China sebelum Perang Dunia Kedua itu selesai. China bisa hancur total. Mungkin sekarang ini nggak ada negara yang namanya China. Jepang jadi negara yang paling besar, mungkin loh ya. Sayangnya Chiang Kai-shek ini tidak menganggap insiden Xi'an ini sebagai peristiwa penyelamatan bangsa. Chiang Kai-shek malah berpikir, seandainya nggak ada insiden Xi'an, aku ini penguasa China, aku nggak terdampar di Taiwan kayak gini. Untuk Jepang, aduh Jepang itu gampang, bisa tak usir. Dengan logika itu, Chiang Kai-shek akhirnya menganggap bahwa Chang Shui Liang dan Yang Hu Cheng adalah pengkhianat. Pada tanggal 25 Desember 1936, ini pada saat Chang Shui Liang itu mengantar Chiang Kai-shek dengan hormat ya ke Nanjing. Apa yang terjadi? Chiang Kai-shek malah menyuruh untuk menangkap Chang Shui Liang ini. Sejak hari itu Chang Shui Liang resmi jadi tahanan rumah. Awalnya ya tahanan rumah di mainland China, tapi di tahun 1949 setelah Partai Nasionalis itu terdampar di Taiwan, ya Chang Shui Liang jadi tahanan rumah di Taiwan. Statusnya Chang Shui Liang ini abu-abu, dia nggak pernah diadili, tapi yo nggak bebas-bebas amat, dan bahkan jadi tahanan politik terlama dalam sejarah, 50 tahun loh. Chang Shui Liang ini dibebaskan dari tahanan politik tahun 1990. Kemudian dia pindah ke Hawaii dan menetap di sana sampai dia menutup mata di usianya yang ke 100 tahun. Dia wafatnya di tahun 2001. Nasib Yang Hu Cheng, temannya Chang Shui Liang ini di insiden Xi'an itu jauh lebih nyesek. Dia awalnya dicopot halus nih ya dari jabatannya, habis gitu dia disuruh ke luar negeri dengan alasan studi ke luar negeri. Setelah dia balik ke China, apa yang terjadi? Dia ditangkap diam-diam, lalu klimaksnya pada tahun 1949 Yang Hu Cheng dieksekusi bersama istri dan anak-anaknya. Loh, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa kok Chang Shui Liang tidak dihabisi kayak Yang Hu Cheng? Logikanya loh, Chang Shui Liang ini kan otaknya insiden Xi'an, Yang Hu Cheng ini kan cuma nuruti apa katanya Chang Shui Liang. Lah kok ini malah kebalik nih ya, Chang Shui Liang malah didiemin, nggak diapa-apain, Yang Hu Cheng malah sekeluarganya dihabisin seperti itu.
Alasannya yang pertama karena Zhang Zuiliang ini punya nama besar ya. Bapaknya itu mantan warlord 3 provinsi Timur Laut. Dan banyak perwira senior itu yang masih loyal sama keluarganya. Oh, China itu kalau kadung loyal itu ya wis loyal beneran. Nyawa itu berani loh dia kasihkan untuk tuannya dia. Bisa jadi kalau Zhang Zuiliang ini dieksekusi, terjadi pemberontakan militer besar-besaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Zhang Zuiliangnya sendiri, dia punya banyak koneksi asing. Seperti yang Intan bilang di awal, hoping plek-plekannya Zhang Zuiliang itu jurnalis Australia namanya William Henry Donald. Yang mana kalau Zhang Zuiliang ini dieksekusi, bakal jadi skandal internasional. Namanya Chiang Kai-shek bakal jatuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Zhang Zuiliang sejak insiden Xi'an, dia itu punya banyak fans. Dia dipuji-puji, dia pahlawan muda, populer, dia dicintai oleh rakyat. Sehingga kalau Zhang Zuiliang ini dieksekusi, Chiang Kai-shek ini tuh di mata rakyat, sehingga ya udah ini nggak bisa dimatiin ini Zhang Zuiliang ini, dan ya udah akhirnya dipenjara seumur hidup. Beda nasib sama Yang Hu Cheng yang bukan siapa-siapa, nggak punya jaringan besar, nggak ada simpati internasional. Bagi Chiang Kai-shek, Yang Hu Cheng ini orang kecil yang bikin dia terdampar di Taiwan, orang yang ngebikin dia tidak bisa menguasai China. Chiang Kai-shek itu marah banget, dendam banget sama Yang Hu Cheng ini. Ya gimana lagi ya, nasibnya orang kecil di panggung politik ya habis. Zhang Zuiliang ini kan crazy rich nih ya, rumahnya itu banyak, nggak cuma 1-2, ada di Shenyang ada, Beijing ada, di Tianjin ini yang paling mewah bagaikan mansion. Ya kenapa sih Zhang Zuiliang itu sampai punya rumah di Tianjin? Dia kan aslinya dari Timur Laut, dari Manchuria, kenapa sampai punya rumah di Tianjin? Jawabannya ada hubungannya sama politik plus gaya hidup elit pada zaman itu. Pada awal abad ke-20, Tianjin itu adalah kota yang paling modern, kota paling high-end, kota kelas atas, yang mana di sana itu banyak kawasan konsesi asing seperti Inggris, Prancis, Italia, Jepang itu ngumpul di sini semua kayak bikin mini Eropa. Kota ini adalah kota yang vibe-nya itu barat banget, ada klub dansa, ada bank internasional, sampai butik barang impor. Para warlord, politisi top, crazy rich pada zaman itu kebanyakan pasti punya rumah di Tianjin ini untuk sebagai pamer ya. Orang punya rumah di Tianjin itu pasti auto kaya ini orang. Selain itu ya ini rumah di Tianjin bisa sebagai safe house politik. Maksudnya apa? Supaya kalau dia kena masalah sama pemerintah pusat bisa kabur dan berlindung di konsesi asing yang dijaga sama pasukan-pasukan internasional. Jadi rumah di Tianjin ini bukan cuma soal gaya-gayaan doang, tapi rumah yang aman. Dan rumahnya Zhang Zuiliang yang berada di Tianjin itu termasuk yang paling cakep, paling elegan, yang dijadikan museum sampai sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dan kabar baiknya, rumah dari Zhang Zuiliang ini masuk dalam daftar kunjungan kita pada bulan April mendatang. Jadi kalau teman-teman ikut tour Intan Dynasty dan Xiao Village pada tanggal 20-27 April tahun 2026, kalian bisa napak tilas ke mansionnya Zhang Zuiliang yang berada di Tianjin. Kita selain di Tianjin juga wisata sejarah di Beijing selama 8 hari. Harga tour 15 juta sudah termasuk tiket pesawat PP Surabaya Beijing atau Jakarta Beijing, hotel bintang 4, makan 3 kali sehari, city tour dari pagi sampai malam, plus makan bebek paling enak di dunia, Peking duck, yang mana kemarin barusan aja Intan bahas. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Itinerary dan detail teman-teman bisa cek di Google Form yang linknya ada di deskripsi. Silakan dicek. Kebanyakan spot yang kita kunjungi adalah spot-spot terbaik di Beijing yang masuk UNESCO Heritage Site. Kuota terbatas ya guys ya, dan sekarang sudah hampir penuh. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, diisi aja Google Form-nya. Tenang, ngisi Google Form itu bukan berarti deal. Ngisi Google Form itu supaya tim tour bisa menghubungi Anda barangkali teman-teman ada pertanyaan. Jangan sampai kelewatan buat jalan-jalan bareng kita. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie xie ni kuan kan, zaijian.
Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.